Wiki ngantuk nih, Wiki. Hah? Wiki, Kenapa? kamu kenapa? Aku ngantuk nih, Mami. Maaf Ngantuk ya, sih, kurang pemirsa. tidur. Iya nih, padahal aku tuh ngantuk terus ya. Kenapa ya? Padahal istirahatnya cukup, tidurnya juga cukup. Tapi kenapa bawaannya kayak lemes banget gitu? Kenapa Wah, ya? kayak kamu kurang vitamin nggak? Atau kamu jarang makan buah-buahan dan sayur-sayuran ya? Kayaknya gitu sih. Kayaknya gitu ya. Wah, mungkin aku harusnya tuh termasuk kamu supaya segar terus tuh harus makan makanan yang bernutrisinya banyak, Wiki. Kayaknya aku memang kurang mengkonsumsi buah deh. Nah, kayak harus konsumsi buah. Nah, tapi ngomong-ngomong soal buah nih, ada Ya. berita terkait buah nih. Nah, produksi buah Indonesia dari tahun 2000 hingga 2020 setiap tahun mengalami peningkatan rata-rata 6,06%. Namun sayangnya peningkatan produksi tidak diikuti dengan peningkatan konsumsi buah masyarakat Indonesia. Ya, rata-rata konsumsi masyarakat Indonesia untuk buah-buahan tahun 2020 sebesar 88,56 gram per kapita per hari, turun sebesar 1,4% dibandingkan dengan tahun 2019. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan produksi buah Indonesia dari tahun 2000 hingga 2020 setiap tahun mengalami peningkatan rata-rata 6,06%, namun peningkatan produksi tidak diikuti dengan peningkatan konsumsi buah masyarakat Indonesia. Rata-rata konsumsi masyarakat Indonesia untuk buah-buahan tahun 2020 sebesar 88,56 gram per kapita per hari, turun sebesar 1,4% dibanding 2019. Angka konsumsi tersebut hanya sebesar 59,04% dari batas minimal angka kecukupan gizi Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang merekomendasikan konsumsi buah 150 gram per kapita per hari. Hortikultura adalah salah satu subsektor pertanian yang potensial meningkatkan kesejahteraan petani, ekonomi daerah, ekonomi nasional, dan meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Selama masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020, nilai realisasi ekspor buah-buahan tercatat sebesar 389,9 juta dolar Amerika Serikat, meningkat 30,31% dibanding tahun 2019 dengan 5 negara tujuan yaitu China, Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, apakah Anda termasuk ke dalam orang-orang yang konsumsi buah per kapitanya rendah dan juga termasuk yang menurun dibandingkan dengan tahun 2019 ke 2020? Saya sama, berarti sama Anda, tos dulu ya. Harus Oke. ditingkatkan nih, Wiki, ke Pasti. depannya. Kalau Konsumsi untuk buah. upaya-upaya untuk kemudian meningkatkan konsumsi masyarakat untuk mengkonsumsi buah, ada juga upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman yang bergerak tentu saja di industri usaha yang sektornya adalah di buah-buahan. Oke, Gitu. dan Nah, ini kita kayak sudah mau ngobrol terhubung nih hari ini betul ya. sama Mas Hamzah Parsaroan Sinaga atau Mas Hapasi. Beliau adalah founder dan juga CEO itsbuah.com. Ini manggilnya kayaknya bukan Mas deh, Bang kayaknya ya. Oh gitu ya, Bang Hafasi berarti ya. Halo Bang Hapasi, apa kabar? Halo, selamat pagi. Salam sehat, Mas. Salam sehat, terima kasih sudah Selamat bergabung pagi, salam bersama kami di sehat. It's Buah. Lagi di mana ini? Di It's Buah. Di Power Breakfast. Oke, lagi di mana nih Mas Iya, Hapasi? Lagi di Ibuah, Mas. Oke, lagi di lagi di It's kantor Buah. ya, di head office-nya lah. Oh, ini gitu. head office-nya di daerah mana, Bang? Di Jakarta Selatan. Oke, Jakarta Oke. Selatan. Bang Hapasi, ini kalau ngomongin soal inspirasi, ini apa sih sebenarnya yang menginspirasi Bang Hapasi untuk kemudian membuat itsbuah.com ini? Ya, jadi sebenarnya kita melihat kita punya masalah itu, tapi sebenarnya solusinya ada di depan kita sendiri. Gitu. Jadi contohnya misalnya tadi data-data sudah disampaikan ya bahwa tingkat konsumsi buah di Indonesia itu masih sangat rendah, tapi di satu sisi produksi buah dari petani kita itu sangat berlimpah. Gitu. Jadi maka kita punya mendirikan Itsbuah ini untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita berkomitmen menggunakan buah-buah dan sayuran dari petani lokal kita untuk diserap oleh konsumen, oleh masyarakat kita. Gitu. Jadi konsumsi buahnya meningkat, tapi juga serapan dari petaninya juga dapat gitu, Mas. Oke, jadi ini semuanya berasal dari petani lokal buah-buahannya ya? Kita komit menggunakan 100% buah dan sayuran lokal. Oke, nah tapi yang membedakan mungkin It's Buah ini dari minuman cold press juice lainnya tuh apa sih sebenarnya? Itu tadi ya, salah satunya kita komit menggunakan buah dan sayuran lokal. Juga di samping itu kita punya namanya sehat berdampak gitu. Jadi kita selain mengajak masyarakat untuk hidup sehat, juga kita memilih aktivitas-aktivitas yang memberikan dampak positif buat lingkungan dan sosial. Jadi antara lain tadi kita punya komitmen untuk menggunakan buah dari petani lokal, juga program namanya Berbagi Sehat,
karena sehat itu adalah milik hak segala bangsa ya, masyarakat mampu maupun tidak mampu semua butuh sehat, tapi tidak semuanya mampu, maka kita ada program namanya Berbagi Sehat. Dan juga kita komit memberikan kesehatan lingkungan dengan kemasan-kemasan yang ramah lingkungan gitu. Oke, jadi ini adalah sebagai sebuah solusi untuk meningkatkan konsumsi buah di masyarakat karena sehat adalah hak segala bangsa. Plus juga ada value lain untuk kemasan dan lain sebagainya. Ini menggunakan kemasan yang agak lebih ramah lingkungan begitu ya. Yeah. Bang Hapasi, challenge-nya untuk merealisasikan ide gitu. Oke, narasinya udah dapat nih untuk sehat tapi berdampak begitu ya. Nah, untuk merealisasikan itu gimana sih challenge-nya ataupun mungkin serunya untuk kemudian menjadi sebuah ide yang sudah kemudian bisa dilihat sekarang gitu? Tantangannya adalah pragmatisme ya. Dari bisnis itu kan biasanya identik dengan pragmatisme gitu. Contohnya untuk bahan baku sebenarnya jauh lebih praktis kalau kita menggunakan impor. Untuk menggunakan buah lokal itu lebih challenging ya. Tapi itu tadi karena kita punya komitmen dan kita komunikasi ke customer kita, ke tim kita, sehingga kita punya semangat itu, sehingga ini menjadi sebuah gerakan gitu. Akhirnya perlahan mulai kelihatan hasilnya dan berharap ini bisa gerakan yang terus menggelinding dan bukan hanya buah saja yang membawa hasil, semua masyarakat customer juga bisa memiliki pandangan yang sama, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Gitu. Oke, tapi ketika memutuskan untuk mendirikan Eats Buah ini, dalam sisi perizinannya itu ada menemui kendala nggak, Bang? Sebenarnya nggak terlalu ya. Kadang-kadang memang kalau kita sebagai UKM, kita nggak terlalu mikirin perizinan di awal-awal. Tapi walaupun kita mau membuat profesional untuk perizinan segala macam, sekarang kan saya lihat kebijakan pemerintah sudah sangat mendukung ya untuk UKM itu. Jadi perizinan-perizinan itu sangat terbantu sekarang ya. Nah, tepat sebenarnya kita sekarang untuk memulai usaha dan juga memberikan dampak itu. Oke, jadi merasa terbantu dengan adanya dukungan dari pemerintah ya. Tapi mungkin yang paling dirasakan dampaknya terkait dengan dukungan pemerintah untuk UMKM sendiri itu apa? Kalau dari perizinan tadi yang namanya OSS itu benar-benar sangat ini ya. Dulu masih saya ingat 2012 itu panjang ya kita mau mendirikan badan usaha misalnya, itu masih sangat banyak prosedurnya ya. Kalau sekarang tinggal login di OSS 3 jam beres gitu, dan juga urusan-urusan yang lain, dan juga sekarang banyak program-program ya dari pemerintah untuk membantu UKM ya, ada KUR, ada sekarang juga di masa pandemi ada namanya BIP ya, bantuan insentif pemerintah ya. Salah satunya kita ISBU lagi mengajukan juga, mudah-mudahan ya. Tapi banyak lah, banyak. Ya, artinya sekarang juga ada gelar buah Nusantara yang sekarang lagi berlangsung nih dari pemerintah, dan ISBU ikut juga di sana. Oke, artinya memang ada manfaat-manfaat yang dirasakan oleh teman-teman pelaku usaha dari insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah begitu, apakah itu dalam hal perizinan ataupun mungkin insentif yang lain pada saat di pandemi COVID-19. Apa sih ketika komit untuk bisa memproduksi produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan ini kan menjadi sebuah tanggung jawab yang besar lah. Bagaimana pada saat proses produksi dari sisi petaninya, Eats Buah sebagai off-taker begitu memastikan kualitas dari produknya. Kemudian juga dalam proses pemprosesannya, kemasannya dan lain sebagainya, higienitasnya harus betul-betul dipastikan begitu. Nah, hal ini sejauh mana kemudian terus menjadi trigger untuk Eats Buah sendiri menghadirkan produk yang memang sehat gitu? Ya, itu Mas, jadi itu sangat sesuai dengan visi kita dan value kita. Kita menyebutkan bahwa yang kita jual itu bukan jus, bukan buah, tapi kesehatan gitu. Jadi kita selalu berkomitmen untuk menjaga kualitas, baik itu dari bahan baku, dan proses, dan juga distribusinya gitu. Kita selalu melakukan improvement dari sisi prosesnya. Kita menambah SDM, menambah nutrisionis untuk bisa memastikan kualitas tadi ya. Oke, kemudian dari Eats Buah sendiri juga kan berkomitmen untuk selalu menggunakan produk-produk lokal ya, para petani lokal nih buah-buahannya. Dan sejauh ini udah berapa petani yang menjadi mitra dari Eats Buah sendiri? Nah, ini juga tantangan skala bisnis. Jadi kalau sekarang sebenarnya yang bisa kita lakukan itu adalah berkomitmen menggunakan buah dan sayuran lokal, tapi sebenarnya kita masih belajarnya itu dari pasar, dari pasar ini.
Tapi nanti disitulah kita ingin terus bertumbuh supaya bisa langsung menyerap langsung dari petani. Karena itu ada masalah skala bisnis di sana. Kalau kita di petani misalnya apel, kita menggunakan apel Malang, untuk ambil satu apel itu satu truknya itu bisa sampai 7 ton gitu. Tapi kalau kita jadikan jus itu bisa habis berapa bulan gitu. Oke. Karena secara produksi juga memang belum sebanyak itu begitu ya. Makanya kemudian sejauh ini yang kemudian dilakukan oleh teman-teman Eats Buah adalah menyerap produk-produk buah-buahan lokal yang ada di pasar tradisional. Oke, secara volume lah yang kemudian diserap. Tadi kan Anda kemudian menyampaikan bahwa untuk bahan bakunya sendiri menyerap dari pasar tradisional. Nah, secara produksi dalam 1 bulan gitu berapa kilogram atau mungkin kintal atau mungkin ton yang diserap oleh Eats Buah jadi produk jus ataupun mungkin produk yang lain untuk disampaikan kepada konsumen? Saat ini kita di angka sekitar 15 ton ya per bulannya. Kita berharap itu terus bertumbuh dari 2019, 2020, 2021 itu angka itu terus naik. Dan kita berharap nanti bisa bahkan di 5 ton per hari. Apa sih ini selama PPKM untuk operasionalnya sendiri terdampak atau lancar-lancar aja sih dari Eats Buah? Nah itu dia Mbak, kita katakan bisa bersyukur ya karena sejak 2-3 tahun yang lalu kita benar-benar sudah fokus di bisnis model penjualan online gitu. Jadi sama sekali masa pandemi ini kita tidak terpengaruh, bahkan karena sudah kita penjualan online dan juga produk kita sangat dibutuhkan untuk kondisi saat ini. Jadi bisa dibilang kita malah bertumbuh di masa pandemi ini ya. Oke, ya berarti kalau bicara mengenai migrasi lah ya dari yang offline ke sekarang mostly online gitu, terkait dengan distribusi ini menjadi satu hal yang penting karena harus terjamin barangnya sampai ke konsumen dengan kualitas segar yang sama begitu. Nah sejauh ini distribusinya udah kemana aja dan apa upaya yang sudah dilakukan untuk menjamin quality itu, Bang Hapasi? Ya, jadi di Eats Buah itu kita ada namanya, kita menyebutnya itu kulkas portable ya. Jadi selama pengiriman itu kita pastikan bahwa jus itu seperti berada di dalam kulkas gitu. Jadi kita ada tas yang baik itu di dalamnya itu ada pendingin gitu. Jadi kualitas jusnya tetap terjaga. Dan kita sekarang sudah bisa mengirim sampai ke seluruh di Pulau Jawa ya. Oke. Mitra dengan partner kurir ya. Karena sekarang juga mitra ekspedisi kan lagi berkembang juga ya. Mereka punya inovasi-inovasi untuk bisa menghandle berbagai macam jenis produk ya. Oke, kita doakan yang terbaik untuk eatsbuah.com walaupun memang kondisinya sekarang sedang sulit, tapi mudah-mudahan ini akan terus membaik dan secara konsumsi dan juga sebaran dari produk yang diproduksi oleh eatsbuah.com akan lebih menyebar lagi ke seluruh Indonesia dan cita-citanya adalah tadi sehat adalah hak seluruh bangsa dan juga konsumsi buah per kapita masyarakat Indonesia bisa naik. Semoga dengan lahirnya Eats Buah ini bisa semakin menginspirasi masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi dan baik bagi tubuh ya. Bang Sehat Hapasi, dan terima sukses kasih. selalu ya Bang Hapasi. Sehat selalu, sehat Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih.